Pendudukan kota Paris pada bulan Juni 1940 oleh serdadu Jerman membawa perubahan besar bagi para penduduknya. Ada yang melawan, tetapi tak sedikit juga yang malah menjadi simpatisan dan kolaborator dari para agresornya tersebut. Lalu seperti apa kondisi ibu kota Prancis ini selama masa pendudukan? Simak terus. Seperti biasa, sumber referensi admin berasal dari buku Der Zweite Weltkrieg, Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen, lalu buku Atlas Perang Dunia Kedua terbitan National Geographic, serta buku Bloody History of Paris, Wabah Hitam, Revolusi Prancis hingga Terorisme Modern, karya Ben Hubbard. Penaklukan Prancis berlangsung cukup cepat. Berkat strategi Blitzkrieg serta manuver menembus hutan Ardennes, membuat prestasi Jerman kali ini jauh lebih baik ketimbang di Perang Dunia Pertama sebelumnya, di mana rencana Schlieffen gagal untuk diaplikasikan. Dan yang tak kalah fenomenal ialah divisi pimpinan Jenderal Erwin Rommel yang terkenal dengan sebutan Ghost Division. Saking cepat dan tak terdeteksinya pasukan ini, kelak ia makin terkenal saat beraksi di Afrika Utara. Setelah diduduki, Prancis lantas secara administratif dibagi menjadi dua, yaitu Prancis yang dikelola langsung oleh militer Jerman serta Prancis Vichy yang mengurus sisa wilayah Prancis beserta jajahannya. Kota Paris kini hanya dihuni sepertiga penduduknya karena memilih mengungsi karena takut akan perlakuan buruk pasukan Hitler. Seisi kota dihantui oleh kecemasan dan kengerian saat pasukan Jerman berbaris memasuki kota Paris yang terbuka. Tetapi yang cukup mengejutkan ialah bahwa keadaan Paris kembali normal dengan cepat. Dalam beberapa minggu setelah kedatangan Jerman, toko-toko, teater, bioskop, dan restoran kembali buka seperti biasa. Tak banyak kerusuhan di ibu kota. Mereka perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran tentara Jerman di mana-mana. Para PSK pun di sana juga mulai terbiasa untuk melayani orang-orang Jerman ini. Terlebih lagi, Marsekal Philippe Pétain, yaitu pahlawan Perang Dunia Pertama, kini menjadi pemimpin Prancis Vichy. Banyak kalangan awam Prancis yang masih kebingungan dan menganggap Pétain sedang memainkan politik tingkat tinggi. Serdadu Jerman di sana juga bersikap sewajarnya dan tak bikin onar. Ini sesuai dengan perintah khusus Hitler pada anak buahnya agar bersikap sebaik mungkin selama di Paris. Jerman menerapkan jam malam antara pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi. Dan segala bentuk perlawanan dari warga akan dibalas dengan keras, bahkan seringkali diakhiri dengan eksekusi mati. Perlakuan pada orang Yahudi Paris berubah makin keras dan diskriminatif, sesuai dengan kebijakan rasialis Nazi. Dan ternyata banyak warga Paris yang setuju dan bahkan mau menjadi kolaborator Jerman. Warga Yahudi contohnya dilarang menggunakan telepon, membuka praktik sebagai pengacara, dokter, atau membuka toko. Mereka juga hanya bisa berbelanja di waktu-waktu tertentu saja. Restoran pun melarang orang Yahudi untuk masuk. Bila merunut ke belakang, sejak akhir Perang Dunia Pertama, semakin banyak imigran asing yang tinggal di Paris, mulai dari orang Aljazair, Indochina, Italia, dan juga terutama orang Yahudi. Kehadiran mereka yang terus bertambah amatlah tidak disukai. Mereka dianggap merebut pekerjaan para penduduk lokal dan membuat kota menjadi semakin kumuh. Kebencian itu dipendam lama oleh sebagian masyarakat Paris, dan ketika Nazi membawa propaganda anti-Yahudi ke kota tersebut, sejumlah pendukungnya menyambut dengan gembira. Contohnya seperti pameran eksibisi antisemit seperti Les Juifs et la France atau Orang Yahudi dan Orang Prancis, karya ahli antropologi Profesor George Montandon ini yang ramai dikunjungi warga. Sejumlah kampanye antisemit lainnya terus diintensifkan oleh Jerman dan kolaborator Prancisnya, termasuk dari Vichy.
Pembatasan hak-hak diterapkan. Ada juga yang kewarganegaraannya dicabut atau denaturalisasi. Kaum Yahudi juga diwajibkan untuk mengenakan penanda bintang David berwarna kuning yang bertuliskan Zuif, yang artinya Yahudi. Dan tentu saja mereka menjadi sasaran penangkapan serta pendeportasian ke kamp-kamp konsentrasi Jerman yang ada dan tersebar di seluruh Eropa. Selain Klaus Barbie yang dikenal sebagai tukang jagal dari Lyon, publik Paris akan mengingat sosok perwira SS yaitu Kurt Lischka dan juga Theodor Dannecker. Atas perintah Adolf Eichmann, mereka berdua bertugas mendeportasi 80.000 orang Yahudi Prancis, 43.000 diantaranya berasal dari Paris, menuju kamp-kamp konsentrasi Jerman, dan banyak diantaranya yang digiring ke Auschwitz. Dari seluruh aksi pengumpulan dan pengiriman orang Yahudi Prancis, termasuk operasi Spring Wind yang diprakarsai oleh Dannecker, sekitar 9.000 orang Prancis menjadi kolaboratornya. Tidak hanya menjadi kolaborator dalam pembersihan kaum Yahudi saja, sejumlah simpatisan Nazi Prancis ini bahkan ada yang turut bergabung ke dalam militer Jerman. Divisi SS ke-33 Charlemont adalah divisi yang khusus berisikan sukarelawan Prancis. Pasukan ini berkekuatan antara 7.000 hingga 11.000 personil dan bertempur di mana-mana, termasuk di Berlin saat akhir perang. Selain itu, mereka juga ada yang bergabung dengan Milice Franche, bentukan pemerintah Vichy yang dipimpin oleh Joseph Darnan. Tugas pasukan ini ialah membantu Jerman untuk melawan para gerilyawan resistance yang dikomandoi oleh Charles de Gaulle yang tengah berada di tempat pengasingannya di kota London. Pada akhirnya, publik Prancis jengah juga dengan keberadaan pasukan penjajah ini. Semakin banyak yang bergabung ke dalam kelompok resistance, termasuk kaum komunis Prancis dan kelompok Maquis atau gerilyawan di daerah pinggiran Prancis. Sel-sel gerakan anti-Jerman tumbuh subur di mana-mana, seiring dengan melemahnya kekuatan Jerman. Semangat perlawanan terus dikobarkan oleh Charles de Gaulle. Dan pendaratan sekutu di Normandia pada bulan Juni 1944 adalah momen bagi rakyat Prancis, terutama di kota Paris, untuk memberontak. Lalu seperti apa bentuk perlawanan orang Prancis atas Jerman di tanah airnya sendiri? Kita akan bahas topik itu di video lainnya. Maka dari itu, subscribe channel ini dan tonton juga video lain yang telah tayang sebelumnya.